Kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji memasuki babak baru. Ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas segera menghadapi persidangan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum alias P21. Lantas bagaimana konstruksi perkara ini, apa saja dakwaan yang berpotensi diajukan, dan bagaimana pula proses hukum yang akan berjalan di pengadilan? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Budi Prasetyo, juru bicara KPK. Selamat sore Mas Budi, apa kabar Anda? Assalamualaikum. Sore Mas Rano, Ya, kabar baik. ya, Mas langsung saja sudah lengkap P21, berkas sudah akan dibawa ke tahap penuntutan begitu ya. Kapan akan disidangkan? Ya, Mas Rano, Hmm. pasca hari kemarin penyidik bersama Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan berkas perkara untuk 4 tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan sangkaan pasal 2, pasal 3. Ini berkaitan dengan dugaan kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pasca dilakukan tahap 2 tersebut, maka kemudian JPU KPK punya waktu maksimal 14 hari dalam menyusun berkas dakwaan. Tentunya setelah berkas dakwaan selesai disusun, maka kemudian segera ditetapkan untuk proses persidangan. Artinya dalam 14 hari ke depan maksimal JPU akan mendaftarkan ke PN, ya, dalam hal ini PN Jakarta Pusat, untuk nanti dalam proses persidangan tentu JPU akan memaparkan secara lengkap, secara utuh bagaimana konstruksi dari perkara ini, bagaimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pihak, ya, termasuk alat bukti juga nanti akan dihadirkan dan juga saksi-saksi yang dibutuhkan untuk memperkuat pembuktian yang dilakukan oleh JPU KPK. Begitu, Mas Renat. Apakah bukti sudah kuat rasanya Mas Budi dari pihak KPK? Karena kalau berbicara soal bukti ini harus benar-benar terang benderang dan bisa dibuktikan di pengadilan. Sulit nampaknya nanti bisa terbukti jika ada alat bukti yang lemah begitu ya Mas ya. Ada beberapa pandangan menyebutkan alokasi kuota haji yang disalahgunakan oleh pihak tertentu, kemudian menyebabkan kerugian negara. Nampaknya harus benar-benar tajinya harus kuat Mas di pengadilan untuk bukti-buktinya. Ya, tentunya Mas Rano. Jadi memang sejak awal proses penyidikan, penyidik juga tentunya fokus untuk mengumpulkan alat bukti guna menetapkan para pihak sebagai tersangka. Karena perkara ini berangkat dari adanya penambahan kuota haji khusus dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, yang memang secara histori bahwa panjangnya antrean ibadah haji reguler ini perlu ada solusi. Maka kemudian pemerintah Indonesia melakukan kunjungan kenegaraan, kunjungan diplomasi ke Arab Saudi, salah satunya membahas soal panjangnya antrean ibadah haji reguler tersebut. Nah, dengan adanya permasalahan itu, kemudian pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji tambahan. Artinya kuota haji tambahan itu secara histori itu diperuntukkan untuk haji reguler. Namun kemudian dilakukan splitting oleh Kementerian Agama. Ya, dibagi menjadi 50%, 50%. Artinya dari 20.000 itu dibagi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Padahal kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pembagiannya itu juga ada batasannya, Mas Rano. Di mana haji reguler itu 92% dan haji khusus maksimal di angka 8%. Artinya penambahannya ini menjadi sangat signifikan dari sekitar angka 1.600 menjadi 10.000. Di situ bermula adanya diskresi yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Nah, di sini kita akan dalami, Mas Ranop, ya, kemarin dalam proses rangkaian penyidikan ini kita dalami dari mana inisiasi dan motif pembagian kuota haji ini bisa menjadi 50-50. Bahwa dugaan KPK inisiasi ini tidak hanya murni dari Kementerian Agama, tapi juga ada inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh pihak swasta, yaitu asosiasi yang mewadai PHK dan juga pihak-pihak dari PHK tersebut. Nah, oleh karena itu, Mas Ranov,
dalam perkara ini KPK tidak hanya menetapkan pihak-pihak dari penyelenggara negara, dari pihak Kementerian Agama, tapi juga ada 2 tersangka lainnya yang merupakan pihak swasta. Nah, ini rangkaian utuhnya adalah ketika Kementerian Agama membagi kuota itu eh, sekitar 42% lebih tinggi dari yang seharusnya untuk kuota haji khusus, maka PIHK inilah yang kemudian eh, diuntungkan ya dengan mengelola kuota haji khusus ini di lajur tambahan menjadi bertambah sangat signifikan. Oleh karena itu dalam perkara ini KPK kemudian melakukan sejumlah penyitaan terhadap uang-uang yang diduga merupakan illegal gain atau keuntungan tidak sah yang diperoleh oleh PIHK. Di samping itu juga KPK menemukan adanya dugaan aliran uang dari para PIHK ini kepada oknum-oknum di Kementerian Agama yang tentunya berkaitan dengan pengisian kuota haji khusus yang bersumber dari kuota haji tambahan tersebut. Begitu Pak Suranov. Di konstruksi perkara ini apakah tunggal hanya terjadi penyalahgunaan wewenang saja, penyalahan administrasi yang terjadi, atau ada konstruksi lain? Ada aliran dana yang juga mengalir ke sejumlah pihak lainnya? Ya, ini full toid perkaranya. Jadi Oke. begini, Mas Rano. Hmm. Dari proses awal ketika Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan dari Arab Saudi Mhm. sebanyak 20.000 itu kemudian dibagi oleh Kementerian Agama di mana pembagiannya tidak sesuai dengan ketentuan perundangan penyelenggaraan ibadah haji. Baik. Karena kalau kita merujuk pada ketentuan tersebut, pembagiannya harusnya maksimal di angka 8% untuk Mhm. kuota haji khusus. Yang artinya untuk kuota haji regulernya adalah 92%. Namun demikian, Hmm. dilakukan diskresi yang menyimpang dari peraturan tersebut, ya, di mana dibagi menjadi 50-50, separuh-separuh. Baik. Artinya kuota haji reguler yang semestinya dilaksanakan oleh Hmm. pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama pada saat itu, menjadi berkurang dari 92% atau sekitar berapa? 18.000 ya, 18.400 Mhm. berkurang menjadi hanya 10.000. Oke. Nah, bergeser ke Hmm. kuota haji khusus yang kemudian dikelola oleh para PIHK. Baik. Nah, seperti itu, Mas Mas Budi, Ron. ini kan kalau menyimak statement dari Ex-Menak Yakut kemarin, usai diperiksa selama lebih 2,5 jam begitu ya, akan mengungkapkan fakta-fakta di persidangan, akan mengungkap seluas-luasnya. Artinya ada potensi fakta persidangan baru, ada fakta baru yang akan terungkap, ada pihak lain yang ikut serta Ya, nanti mm-mm. terungkap di pengadilan, Mas? Ini Ya, bagaimana kemudian nanti kita KPK? lihat perkembangannya, Hmm. Mas Ronald, karena tentu nanti JPU akan memaparkan secara lengkap, secara utuh, bagaimana konstruksi dari perkara ini. Siapa saja pihak-pihak yang kemudian diduga terlibat, Hmm. baik pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau masih ada pihak-pihak lain yang memang punya peran krusial, punya peran signifikan dalam Oke. konstruksi perkara ini. Termasuk alat bukti yang Hmm. sudah disita oleh penyidik nanti juga akan dipaparkan di Oke. dalam proses pembuktian di persidangan nanti. Begitu, Mas Ada Rano. fakta baru, ada sprendik baru, ini berpotensi nggak Mas terungkap nanti di Ya, persidangan akan tentunya melakukan. semua Hmm. tentunya semua terbuka kemungkinan, Mas Rano, Ya. jika memang nanti muncul fakta-fakta di persidangan yang bisa menjadi materi analisis oleh JPU, dilakukan pengembangan, termasuk oleh penyidik, ya ini semuanya masih terbuka kemungkinan. Oleh karena itu, kita sama-sama tunggu prosesnya dan kami juga mengajak masyarakat untuk ikut memantau, ikut mengawal, ini kan proses jalannya persidangan perkara kuota haji ini. Iya, Mas Budi, koreksi saya jika salah, sejumlah saksi juga turut diperiksa ya dalam kasus kuota haji ini, termasuk public figure. Ini kaitannya apa Mas sejauh ini dengan pemeriksaan itu? Ya tentunya pemeriksaan para saksi sesuai dengan kebutuhan penyidik untuk mendalami Oke. keterangan ataupun informasi yang dibutuhkan sehingga membuat terang suatu perkara. Hmm. Nah, termasuk seorang public figure misalnya, tentu Hmm. alasan pemanggilan saksi tersebut bukan karena public figure-nya, tapi Oke. karena pengetahuan yang dimiliki, sehingga dari Hmm. keterangan yang disampaikan oleh saksi dimaksud bisa membantu dalam proses penyidikan. Ya, misalnya kawan-kawan di PIHK, misalnya ada Hmm. sejumlah public figure di sana.
yang kemudian kami lakukan pemanggilan. Karena memang dalam konteks yang bersangkutan sebagai pemilik biro travel atau PHK yang kemudian melakukan pengisian kuota haji khusus tersebut atau penjualan kepada Oke. para calon jamaah. Mhm. Kita dalami prosesnya sampai dengan mekanisme di lapangan seperti apa, Baik. penjualannya nilainya berapa, kemudian fasilitas yang disediakan di Arab Saudi sana seperti apa. Oke. Ini berhubungan dengan Hmm. nilai atau harga jual dari kuota haji khusus tersebut dibandingkan dengan fasilitas yang disediakan di Arab Saudi. Dan ini juga berkaitan dengan proses penghitungan kerugian keuangan negara, Mas Ranoff, yang Ya. dilakukan oleh kawan-kawan di BPK, Mhm. begitu. Mhm. Terakhir Mas, agar pengelolaan haji tidak menggerus kepercayaan masyarakat, apa closing statement dari KPK soal ini? Ya, Mas Ranoff. Tentunya dari penindakan yang KPK lakukan ini terkait Oke. dengan kuota haji, harapannya bisa Hmm. menjadi trigger, bisa menjadi pematik untuk Kementerian Haji melakukan evaluasi. Jangan sampai Baik. permasalahan-permasalahan serupa Hmm. terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji bagi para jamaah Indonesia. Karena tentunya Oke. pelayanan prima yang diberikan oleh Hmm. pemerintah kepada jamaah ini juga mendukung peningkatan citra positif dari masyarakat kepada pemerintah Indonesia. Begitu, Mas Mas Budi Rano. Prasetyo, juru bicara KPK, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum. So.